Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang pentingnya monitoring atau pengawasan tata laksana reaksi oleh tenaga kesehatan secara langsung, Mas. Yang namanya reaksi itu menentukan pasien tersebut reaksi atau tidak, memberikan pengobatan, lalu pemantauan fungsi saraf benar-benar ketat selama stadium reaksi itu harus dilakukan langsung oleh tenaga kesehatan, bertemu tatap muka secara langsung, Mas. Jadi untuk mengenali Anda reaksi saja, itu benar-benar pemeriksaannya harus komprehensif. Apakah ada tanda-tanda peradangan? Apakah bercaknya memerah? Lalu bengkak, nyeri? Lalu daerah sekitar situ apakah panas atau meningkatnya suhu daerah bercak tersebut? Lalu apakah ada gangguan fungsi saraf yang terjadi? Gangguan fungsi saraf saja itu kan ada sensorik, ada motorik. Gangguan fungsi saraf itu pemeriksaannya harus ketemu, Mas. Apakah di sini ada yang mati rasa? Apakah ada kelemahan otot dan sebagainya? Itu ada metode pemeriksaannya seperti apa. Lah, Anda maunya kan instan, konsultasi ke saya, kirim foto melalui inbox Facebook, sudah nggak tatap mata, tidak langsung ketemu, pemeriksaannya tidak standar. Anda maunya segera didiagnosa apakah saya reaksi atau bukan. Anda langsung minta advice atau saran. Lalu gimana saya? Apakah harus minum prednison sekarang? Di mana tempat beli prednison? Wah, bahaya sekali. Justru kecacatan timbul tuh gara-gara kayak gini. Udah ngacok dosisnya, menentukan sendiri apa sendiri, dan tidak dilakukan pengawasan secara ketat, ketemu langsung tenaga kesehatan. Pemantauan fungsi saraf saat tata laksana reaksi itu wajib dilakukan minimal 2 minggu sekali. Anda harus kontrol ke puskesmas, ketemu tenaga kesehatan programmer Kusta yang sudah terlatih, lalu benar-benar dicek nih pemantauan fungsi saraf nih dari atas sampai bawah. Apakah ada gejala-gejala tanda-tanda reaksinya meningkat, ada gangguan fungsi saraf, apakah ada nyerinya dan sebagainya. Sudah saya jelaskan pada pemeriksaan fungsi saraf. Di video Anda ketik Bagus Johan Maulana, kapan pemeriksaan fungsi saraf dilakukan. Nah, itu harus ketemu, Mas. Kalau melalui online seperti ini ya nggak bisa standar toh, Mas. Dan penentuan dosis prednison itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi saraf itu tadi. Nggak bisa kita menentukan dosis prednison 2 minggu pasti turun. Belum tentu, Mas. Bisa aja dosisnya perlu dinaikkan, bisa saja dosisnya stagnan pada miligram yang sama, atau dosisnya diturunkan berdasarkan hasil dari pemeriksaan fungsi saraf. Nah, karena tidak dilakukan seperti ini, tata laksananya ngawur, itulah yang mengakibatkan pengobatan reaksi yang tidak adekuat, yang akhirnya timbul kecacatan. Makanya saya tuh sering menolak kalau Anda nyuruh saya menerapi jarak jauh seperti ini. Satu, karena memang saya tidak berwenang untuk memberikan resep kepada Anda, resep prednison. Yang kedua, kita nggak bisa bertemu secara intensif gitu. Nanti yang rugi kamu sendiri, Mas. Pengobatannya keliru, cacat, nanti kamu nyalain saya. Terus tanggung jawab saya sampai akhirat, Mas, bikin orang cacat, Mas. Jadi kamu ngotot-ngotot, ini gimana sekarang, saya harus gimana, pengobatannya gimana. Loh, gak bisa, Mas. Kamu mending ketemu dokter atau petugas Kusta di puskesmas. Kalau misalkan kondisi di lapangan, wah, di puskesmas saya tidak ada programmer Kusta, tidak ada petugas yang terlatih. Gimana? Ya sudah, Anda naik level saja ke tempat pelayanan kesehatan yang di situ ada dokter spesialis kulit. Jadi yang namanya Kusta itu masuknya ranah dokter spesialis kulit. Yang utama ke situ. Setelah itu bisa merambah kemana-mana, misalkan butuh konsultasi ke saraf kayak dan sebagainya. Tetapi pintu masuk utamanya adalah polikulit, Mas. Cari rumah sakit tipe C yang ada dokter spesialis kulitnya. Anda ke polikulit, periksa di situ. Apapun advice yang diberikan dokter spesialis kulit, saya manut. Karena itu level ilmunya lebih tinggi dari saya. Spesialisasi kan berarti belajar kulit saja sampai mendalam gitu loh. Belajar hal yang kecil ya, hal yang sedikit tetapi mendalam gitu loh.
Makanya kalau teman-teman konsul ke saya habis dikasih dokter spesialis obat begini-begini gimana? Yo nurut, saya pasti no komen. Kalau sudah diberikan saran, advice oleh dokter spesialis kulit, pasti saya manut seperti itu. Ya, jadi konsultasi kepada saya ini ala kadarnya saja. Kalau mau lebih pastinya dan sebagainya, Anda harus periksa. Standarnya periksa itu ketemu ya ketemu, Mas. Jangan maunya instan, Anda males beranjak dari rumahmu ke rumah sakit, ke puskesmas. Anda maunya konsultasi diterapi langsung dari jarak jauh oleh saya seperti itu. Apalagi beli prednison sendiri dan sebagainya. Wah, resiko cacatmu tinggi sekali, Mas, kayak gitu, Mas. Jadi gitu ya, guys. Wajib periksa selama reaksi itu 2 minggu sekali. Apalagi kalau ada tanda-tanda nyerinya, itu harus seminggu sekali ketemu. Karena nyeri itu bisa intensitasnya naik, bisa nyerinya tuh stagnan, ajeg, bisa nyerinya turun. Jadi kalau ada nyerinya, pemantauannya harus seminggu sekali. Jadi jangan males untuk beranjak dari tempatmu, periksa. Saya wanti-wanti betul kepada orang yang sedang mengalami reaksi untuk benar-benar memperhatikan kondisinya. Nah ini apalagi reaksi-reaksi yang pasca RFT. Sudah RFT, sudah merasa, wah saya sudah bebas pengobatan, sudah tidak perlu lagi ke puskesmas, sudah tidak ketemu lagi tenaga kesehatan. Oke, sudah bebas. Oh enggak, belum bebas, Mas. Bebasnya bebas pengobatan kustanya doang, tetapi ancaman reaksi akan selalu ada, Mas. Nah ini makanya kadang orang yang sudah RFT merasa sudah tidak perlu ke puskesmas lagi. Tatkala terjadi reaksi, nah ini Anda udah menentukan pengobatan sendiri, tidak mau konsulnya ke siapa yang memang tidak kompeten. Wis ngaco mesti tata laksana nih. Akhirnya Anda sendiri yang cacat. Begitu, terima kasih, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.